Takkan ku ragu akan kasih setiamu. Takkan ku ragu akan pertolonganmu. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami ya Bapa, baik hamba-Mu maupun setiap kami yang hadir saat ini. Lawat kami, jamah kami Tuhan. Kami percaya ketika kami berseru memanggil nama Yesus hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir Tuhan. Kami juga percaya ada Roh Kudus di tengah-tengah kami menjamah, melawat hati kami, supaya kami boleh mendapatkan pengertian dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kalau Engkau hadir, iblis dan kuasa-kuasa jahat tidak mampu bertahan menghadapi kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh luar biasa, karena Engkau sungguh dahsyat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat siang juga ya. Mungkin udah pagi menjelang ke siang. Ya, baik pada pagi hari ini atau siang hari ini, saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul kedahsyatan Allah di tengah masalah ya. Kita lihat di sini, apakah Anda memiliki masalah? Ada satu pertanyaan dalam hidup kita. Kita ditanya sekarang, apakah Anda memiliki masalah? Tentu saja. Tentu saja kita punya masalah. Apakah masalah Anda terasa berat? Berat enggak? Ya. Memang berat atau tidaknya tergantung dari Anda sendiri. Ada yang mengatakan, wah masalahnya berat sekali Pak. Padahal bagi orang lain masalahnya itu tidak seberat seperti yang orang itu sangka. Misalnya, oh dia sedang sakit flu, batuk pilek. Bagi orang yang sakit batuk pilek, flu, yang sedang mengalami sakit itu, dia merasa berat. Aduh, menderita banget dia. Rasanya masalah ini pengen cepat berlalu. Tapi bagi orang lain katakan, itu sederhana, cuma batuk pilek dan flu. Jadi seberapa berat itu tergantung daripada diri kitanya. Kemudian apakah Anda sudah tidak sanggup lagi mengatasi masalahmu? Sanggup atau tidak sanggup? Ada yang mengatakan masih sanggup. Oh, masalah ini sudah pernah dialami. Artinya berarti pasti bisa diatasi kembali, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini? Apakah Anda sudah tidak sanggup lagi mengatasi masalahmu? Sanggup enggak? Berapa banyak orang-orang yang tidak sanggup lagi mengatasi masalahnya, cari jalan pintas. Bunuh diri, terjun dari lantai 3, lantai 4 ya. Cari jalan pintas untuk mengatasi masalahnya. Nah, satu perkara bahwa kita lihat di sini bahwa setiap orang pernah mengalami masalah. Pasti pernah mengalami masalah. Siapapun orangnya, baik masih muda atau udah tua, ya, masih anak-anak atau sudah lansia, saya yakin pasti pernah mengalami masalah. Dan pasti punya masalah sekarang. Pasti punya masalah. Ya, tentu saja kita tidak tahu ya, apakah orang itu terbuka atau tertutup. Ada orang yang menyimpan rapat-rapat masalahnya, berusaha menghindari supaya orang lain tidak tahu apa yang sedang dia hadapi. Itu sebabnya dia mencoba untuk menutupi masalahnya. Mungkin masalahnya sakit penyakit. Dia tutupi rapat-rapat dengan cara apa? Dia tidak mau periksa ke dokter. Waduh, kalau udah ke dokter rasanya mungkin dia akan berpikir, nanti dibilang sakit kolesterol lah, sakit darah tinggi lah, sakit apa lagi? Sakit kencing manis, sakit jantung, sakit apalagi banyak sekali, ginjal. Saya punya satu mahasiswa kemarin baru di wisuda ya. Waktu pertama kali masuk, ini mahasiswa eksekutif, pertama kali masuk, wah, pelajaran saya itu sesuatu yang berkesan. Kenapa? Karena waktu pertama kali di hari pertama masuk kelas itu, dia ajak kami untuk makan di bakmi ya, di daerah Mekarwangi sana. Ayo makan, lagi jam istirahat makan. Wah, hebat banget. Oh iya, baru dapat arisan katanya. Wah, luar biasa ya. Dia memberkati kami dengan cara memberi makan ya.
Tapi sayangnya kemudian berlalu. Kemarin saya lihat dia begitu sangat kasihan. Ya, ada satu masalah yang sedang dihadapi, yaitu kedua matanya itu kena sakit, retinanya sakit ya, jadi agak terganggu karena diabetes. Itu sebabnya ini jadi satu masalah bagi dia. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, Anda mungkin sedang memiliki masalah, tapi berusaha untuk menutupi masalahmu supaya orang lain tidak tahu. Kenapa? Kalau mereka tahu, sepertinya aib. Sepertinya, aduh, rasanya saya lemah banget ya. Rasanya saya ini, rasanya nanti akan dihina orang, nanti akan diolok-olok, dibuat viral. Ada satu orang hamba Tuhan, kelihatannya kalau sudah di mimbar, wah, haleluya, ini kesehatan segala macam. Pada waktu satu kali dia pergi ke Singapura. Dia di Singapura dicek. Awalnya dia nggak mau dicek, tapi akhirnya terpaksa dicek. Waktu dicek, ada sakit ini. Itulah kadangkala kita tidak menyadari bahwa kita sebagai manusia itu memiliki keterbatasan. Pasti ada masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin orang lain tidak tahu, suami atau istrimu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu, pendetamu tidak tahu, jemaatmu tidak tahu. Yang tahu hanya engkau dan Tuhan. Tapi yang pasti, engkau sedang bergumul dengan masalahmu. Nah, apakah masalahnya itu berat atau ringan? Nah, itu perbedaannya terletak pada kadar masalahnya. Masalahnya, bagaimana kita melihatnya? Ada masalah yang kecil, itu jadi masalah yang besar. Contohnya, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, orang-orang Israel termasuk Raja Saul melihat Goliat itu adalah satu masalah yang besar. Masalah yang sepertinya tidak bisa dikalahkan, tidak bisa diselesaikan, dan tidak ada jalan keluarnya seolah-olah. Tapi bagi Daud, Goliat itu bukan apa-apa, bukan masalah yang besar, tapi masalah yang kecil, sehingga Goliat tidak bisa dikalahkan. Nah, bagaimana kita bisa melihat besar atau kecilnya masalah itu tergantung dari bagaimana respon kita juga, Bapak Ibu. Ketika kita meresponi terhadap satu masalah, respon kita bagaimana? Kalau kita meresponi bahwa masalah kita dianggap yang kecil jadi besar, maka akan menjadi lebih besar. Tapi kalau kita menganggap masalah yang besar menjadi kecil, maka masalahnya jadi kecil. Masalah yang kecil dianggap seolah-olah, ya itu mah dianggap tidak ada saja deh, ya, karena terlalu kecil. Udahlah, jangan jadi masalah. Tapi kadang-kadang ada orang masalah-masalah yang kecil berusaha dibuat jadi sedemikian besar sehingga menjadi masalah yang besar. Dan bukankah banyak keluarga-keluarga berantakan, hancur, bercerai gara-gara masalah yang kecil jadi besar? Benar ya? Ketika masih pacaran, masih happy-happy, semuanya hebat, semuanya enak. Jatuh sedikit, kenapa kamu jatuh? Dipegangin, ya, pegangan jalan nyebrang, pegangan gandengan tangan, peluk-pelukan, hey beb, happy-happy segala macam. Begitu sudah menikah, udah punya anak, udah punya 2, wah, mata kamu di mana? Jalan yang benar dong. Wah, udah mulai tuh. Itu masalah. Belum masalah yang lain. Ada kata-kata yang kurang komunikasi. Ada satu kata yang tidak diucapkan. Jadi salah komunikasi, ribut, berantem. Itu jadi satu masalah-masalah. Bagaimana respon kita mengatasi masalah yang sedang kita hadapi itu? Itu supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada satu cerita di mana orang ini atau kelompok ini, ya, mereka menghadapi satu masalah yang besar bagi mereka, ya. Jadi setiap orang tuh kita yakin, kita percaya, kita sepakati pasti punya masalah. Benar atau tidak? Punya masalah, Bapak Ibu? Ya. Ada yang tidak punya masalah di sini? Hebat tuh, itu Superman berarti. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Superman juga punya masalah? Apa masalahnya? Masalahnya dia nggak tahu kalau CD-nya dia itu di luar atau di dalam. Harusnya di dalam, itu di luar. Itu masalah bagi dia. Aneh, ya. Jadi masalahnya dia di sana, itu yang kelihatannya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, di sini ada diceritakan di mana suatu kelompok ini menghadapi satu pergumulan, menghadapi satu masalah, ya. Nah, kita lihat di sini di dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 dikatakan demikian. Saya akan bacakan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir
bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kita lihat di sini bahwa orang Israel itu sudah keluar dari Mesir. Masalah mereka ditindas menjadi budak di Mesir sudah selesai. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kadangkala masalah itu seringkali antri. Ada masalah satu kita selesaikan, masalah kedua udah antri di belakang kita. Nah, orang-orang Israel menghadapi masalah yang sama seperti itu, di mana mereka sudah keluar, sudah terbebas dari penjajahan di Mesir. Itu sudah bebas dari masalah. Tapi ternyata ada masalah baru. Sekarang ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka punya masalah. Masalahnya apa? Yang pertama di sini bahwa mereka terjepit. Di depan ada laut. Waktu mereka lihat, wah, ada laut Teberau di sini. Gak mungkin mereka bisa menyeberangi laut yang dalam. Gak mungkin mereka bisa melewati laut yang luas dengan jumlah bangsa Israel yang sangat banyak. Dan di belakang kalau mereka mau mundur, di sana udah ada musuh mereka, yaitu orang-orang Mesir. Bahkan itu mereka mengejar dengan 600 pasukan, termasuk kereta-kereta yang kuat, luar biasa. Pasukan kereta berkuda yang sangat cepat. Dan ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat, wah, tentara Firaun, orang-orang Mesir mengejar bangsa Israel ini. Jadi dalam keadaan terjepit, mereka punya satu masalah. Di depan ada masalah, di belakang ada. Istilahnya, maju kena, mundur kena. Mau maju, pasti kemungkinan mati. Mundur juga mati. Ya, gimana? Nah, dalam keadaan terjepit ini, mereka mengambil satu sikap, dikatakan apa? Mereka itu berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan menolong mereka. Sekali lagi, ketika mereka sudah keluar dari masalah diperbudakan di Mesir, mereka menghadapi masalah terjepit dan Tuhan mendengar ketika mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan kasih apa? Tuhan suruh kepada Musa, Musa, angkatlah tongkatmu, kemudian sibaklah itu. Dan semalam-malam dikatakan, Tuhan katakannya, itu tersibak itu, ya. Laut Teberau itu akhirnya tersibak menjadi dua, terbelah sehingga daratannya kelihatan dan orang-orang Israel bisa melintas di tanah yang kering itu. Itu sesuatu yang luar biasa, mujizat. Sesuatu yang di luar nalar. Kadangkala Bapak Ibu, kalau Tuhan mau menolong kita, mau membantu menyelesaikan masalah kita, itu seringkali di luar nalar, di luar pikiran kita, nggak masuk akal. Tapi ini kenyataan. Tuhan membebaskan orang Israel dari keadaan terjepit ini, yaitu dengan cara apa? Membelah laut Teberau itu, sehingga orang Israel bisa terbebas. Masalah ini sudah selesai. Kemudian orang-orang Mesir ketika mereka mau mengejar di tengah lautan, mereka akhirnya tenggelam, mati semuanya. Masalah ini sudah selesai. Yang kedua, masalah apa lagi? Ketika mereka sudah melewati laut Teberau, mereka sudah ada di seberang sana, mereka menghadapi masalah yang kemudian, yaitu apa? Masalah berikutnya yaitu masalah panas dan gelapnya padang gurun. Ya, kita tahu padang gurun itu begitu sangat panas sekali. Pernah Bapak Ibu jalan-jalan, ya, mungkin taruhlah di alun-alun aja ya, jalan-jalan jam 12 siang. Panas nggak? Atau enaknya anget-anget gini ya. Wah, panas itu Bapak Ibu. Panas sekali. Nah, ini di padang gurun. Panas. Dan kemudian gelapnya padang gurun itu seperti apa? Firman Tuhan katakan dalam Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini luar biasa. Ini di luar akal pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika mereka berjalan di padang gurun, itu panas sekali. Perlu ada payung, mungkin perlu ada pohon-pohonan yang menaungi mereka supaya tidak panas. Dan Tuhan dikatakan, Tuhan sendiri berjalan di depan mereka dengan tiang awan. Kenapa harus tiang awan, nggak pakai tiang api? Loh, ini kan siang hari Bapak Ibu. Jadi Tuhan pakai awan. Awan itu supaya kita jadi teduh, supaya kita tidak kepanasan. Kemudian pada malam hari dapat dibayangkan, ya,
Beberapa waktu terakhir ini kita lihat di jalan-jalan, khususnya kota Bandung, ya, keadaannya semakin gelap. Kenapa? Banyak lampu dimatikan. Toko yang biasanya nyala, mati semua. Jadi jalan-jalanan gelap. Jam 6, jam 7, ya jam 7 begitu udah selesai jam 6 lewat, itu gelap sekali. Apalagi jam 8, jam 9, wah gelap. Dapat dibayangkan keadaan bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun di malam hari. Nggak ada lampu, nggak ada emergensi. Lampu emergensi yang bisa dicas. Tidak ada. Tidak ada senter, mereka nggak punya senter. Dapat dibayangkan gelap gulita. Kalau gelap, mungkin bisa nabrak. Mungkin bisa masuk lubang. Mungkin ada bahaya di sana. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan kasih solusinya bagaimana? Tuhan kasih tiang api jadi terang. Bayangin di padang gurun harusnya gelap, ini terang. Luar biasa. Memang Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu dahsyat. Kemudian setelah masalah ini berlalu, masalah apa lagi? Rupanya masalahnya belum selesai, Bapak Ibu. Ada masalah yang lain. Masalah yang ketiga, ya. Masalah yang ketiga yaitu berhubungan dengan makan dan minum. Firman Tuhan katakan dalam Keluaran 16 ayat 12, di sini berbunyi, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja, kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi, kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Orang-orang Israel mulai bersungut-sungut. Kami di padang gurun bukan hanya harus dinaungi oleh tiang awan dan tiang api, tapi kami butuh makan. Karena stok persediaan mereka ketika dari Mesir keluar dari tempat perbudakan itu menuju ke tanah Kanaan, tentu saja persediaan makanan mereka habis. Ya. Jadi mereka bersungut-sungut. Mereka mulai ngomel, menggerutu, ngedumel, mengatakan kepada Musa, ini bagaimana kami masa dibiarkan mati kelaparan di padang gurun? Tapi Tuhan kasih solusi, Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan memelihara mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memberi daging. Kok bisa daging? Yaitu daging burung puyuh. Di mana Tuhan kirim burung puyuh yang jumlahnya sangat banyak. Saya percaya jumlahnya itu bisa ratusan ribu. Karena jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir diperkirakan 600 ribu. 600 ribu dikali-kali sekitar 2 juta. Karena ada yang wanita, yang dihitungkan hanya prianya saja. Belum wanita, belum anak-anak. Kemungkinan sekitar 2 juta orang. Pernah Bapak Ibu lihat ada satu KKR 2 juta orang, 2 juta orang ya, waktu itu ya, sekitar 2 juta orang, bukan 2.000, 2 juta orang. Kemudian setelah itu diberi makan. Saya yakin nggak pernah ada. Kalau memberi makan 1.000 bisa mungkin ya. Tapi ini 2.000 dikasih daging. Petangnya atau sore, paginya kasih roti. Enak banget ya, kasih makan. Luar biasa. Dan ternyata Tuhan pelihara orang-orang Israel untuk kebutuhan makan dan kebutuhan minumnya dengan cara memberikan daging dan roti. Dan kemudian Tuhan membukakan dari gunung batu itu mata air keluar memancar dari sana. Tuhan pelihara mereka. Apa yang mustahil, apa yang dianggap mereka, aduh krisis nih, krismon. Kenapa? Gak ada makanan, gak ada pabrik roti, gak ada penjual mie instan dan sebagainya. Kalau kita mungkin berjalan-jalan, misalnya sedang berkunjung ke tempat wisata, misalnya contohnya ke daerah Tangkuban Perahu, kita masih bisa ada di puncak sana, ada warung, kita beli mie instan, kita beli apa roti, kayak beli minum. Tapi ini di padang gurun, Bapak Ibu, nggak ada yang jualan. Ya, luar biasa. Tuhan bisa pelihara mereka. Jumlahnya bukan 10 orang, kalau rombongan 10 orang atau satu bis 30 orang. Ini bisa sampai 2 juta. Luar biasa. Dan bukan hanya satu hari dikasih makannya, tapi berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Bahkan mungkin berbulan-bulan. Ingat perjalanan bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu 40 tahun Bapak Ibu. Bukan 1 hari, 2 hari, seminggu, 10 hari atau 10 minggu. Tapi ini 40 tahun. Artinya kalau kita ambil kira-kira
Tuhan memberi makan dalam bentuk ini, ya, yaitu burung puyuh dan mana. Mana itu roti-roti kecil seperti ketumbar, kurang lebih berbulan-bulan. Luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Tuhan juga bisa memelihara hidup kita, Bapak Ibu. Percaya tidak? Amin. Kalau engkau sedang menghadapi pergumulan masalah makan dan minum, Tuhan sanggup memelihara engkau. Amin. Yang keempat, ya, masalah yang mereka hadapi, ya, jadi sudah selesai masalah yang satu, selesai. Masalah yang kedua, selesai. Masalah yang ketiga, selesai. Ada lagi masalah yang keempat, Bapak Ibu. Apa dikatakan? Baju dan alas kaki. Pernah kepikir nggak? Orang Israel di sana beli baju di mana? 40 tahun, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Bajunya nggak pernah rusak. Alas kakinya juga tidak pernah rusak. Ulangan 29 ayat yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini luar biasa juga, Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu punya sepatu 40 tahun nggak ganti-ganti? Ada? Saya mau tahu di sini. Ada nggak ya? Bisa masuk museum tuh. 40 tahun nggak pernah rusak. Kadang-kala belum setahun udah jebol, ya, karena sekarang kualitasnya kurang bagus. Ini 40 tahun nggak rusak. Saya nggak membayangkan. Ini kasutnya, ya, itu lihat ya, mirip kayak sendal begitu ya. Itu nggak pernah rusak. Kok bisa ya? Minimal habis deh, tipis kan? Sepatu aja kalau dipakai terus lama-lama tipis, habis, jebol. Ini baju juga, baju kan makin tipis tuh. Kebayang ya? Kena panas, kemudian kena mungkin udara dingin dan sebagainya. Saya yakin mungkin lapuk 40 tahun loh. Ya kalau diambil mungkin 20 tahun lah setengahnya. Pasti robek. Saya aja 20 tahun mungkin robek itu kemungkinan. Ya. Disimpan di lemari juga bisa robek kok, bisa rusak. Jadi Tuhan pelihara mereka itu semuanya all in, dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Artinya Tuhan kalau mau melihara hidup kita tidak setengah-setengah. Hal-hal yang terkecil pun Tuhan perhatikan, sampai alas kaki, sendal, sepatu itu dipelihara, Tuhan kasih. Bahkan Tuhan buat itu tidak pernah rusak. Pernah Bapak Ibu perhatikan, nanti kalau rusak gimana ya? Kalau itunya agak sobek-sobek, misalnya kasutnya itu rada jebol gitu, mulai keluar jempol kaki atau jari-jari kakinya. Mau cari tukang sol di sana, nggak ada tukang sol. Tapi itu nggak pernah rusak, aneh. Saya juga berpikir ini luar biasa. Inilah kebesaran dan kedahsyatan Tuhan kita. Ini bukti bahwa Tuhan memelihara orang-orang Israel ketika mereka menghadapi masalah. Di tengah masalah itu Tuhan membuktikan kedahsyatannya. Nah, saya mau ceritakan satu lagi, ya, karena masih ada waktu saya ceritakan satu lagi. Di mana satu kisah ini, ya, ini satu kisah yang luar biasa. Apa yang saudara lihat dari gambar ini? Apa yang saudara lihat dari gambar ini? Ya, ada orang sakit, yaitu yang sakit lumpuh. Orang sakit lumpuh ini pengen disembuhkan, dan teman-temannya bersolidaritas ingin membawa orang lumpuh ini datang pada Yesus, karena mereka mendengar kalau mereka datang kepada Yesus, maka orang lumpuh ini akan jadi sembuh. Tapi sayangnya ketika mereka melihat begitu banyaknya orang-orang berdesakan, Anda bisa lihat ya, orang-orang itu berdesakan. Wah, bagaimana mungkin mereka bisa melalui pintu? Dan mereka berinisiatif. Oke, pintunya tertutup karena dipadati dengan orang banyak. Mereka jebol di atapnya dan mereka turunkan orang yang lumpuh itu. Dan kemudian kalau Bapak Ibu baca dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 19, dan kemudian ayat yang ke-25 saya coba bacakan ya. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 19. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus.
Apa yang terjadi? Lukas pasal 5 ayat 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu endingnya bahwa orang itu jadi sembuh. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, orang lumpuh bisa berjalan, bisa pulang ke rumahnya sendiri tanpa perlu digotong. Ini luar biasa. Orang ini menghadapi masalah, yaitu supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ternyata masalahnya sepertinya tidak ada harapan. Ada jalan buntu di depan dia. Kadangkala kita punya masalah yang berat. Berat sekali. Karena terlalu beratnya, itu ibaratnya seperti jalan buntu. Semua jalan tertutup. Pintu-pintu itu seolah-olah tertutup. Tapi tahukah Bapak Ibu, masih ada harapan. Kalau semua pintu tertutup, masih ada atap yang bisa dibuka. Artinya selalu ada jalan keluar bagi setiap kita di dalam Tuhan. Tuhan bisa mengadakan mujizat dengan cara yang ajaib, termasuk sekalipun menurunkan dari atap. Bahkan seringkali saya katakan, kalau pintu atap tertutup, jendela tertutup, Tuhan punya cara yang lain. Ya, kadangkala kita melihat pintu itu, ya, ada pintu sederetan. 1, 2, 3. Oh, ini kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C, kemungkinan D, E, F, dan sebagainya. Tapi kita lupa, Tuhan itu sudah sediakan satu jalan keluar di ujung sana. Ada pintu yang ujung sana yang kita kadang-kadang tidak lihat, yaitu pintu yang sudah Tuhan bukakan. Artinya ada jalan keluar di sana yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kenapa kita seringkali tidak keluar dari masalah ini? Karena kita fokusnya hanya kepada masalah. Padahal di balik masalah ada sesuatu pribadi yang bisa menolong kita, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya adalah bahwa tiap masalah ada jalan keluarnya. Pasti ketika ada masalah, ya, ada problem, ada solution. Setiap ada problem, pasti ada solutionnya. Apapun masalah Anda, pasti ada jalan keluarnya. Yakin itu. Kalau engkau belum mengetahuinya, mungkin kau belum menemukan jalan itu, ya. Temukan jalan itu. Pasti itu satu paket. Ada masalah, ada jalan keluarnya. Yang kedua, tiap masalah pasti ada akhirnya. Masalah apapun ada akhirnya, ya. Engkau hadapi masalah sakit penyakit, pasti akan ending. Ada akhirnya. Engkau punya masalah apa lagi? Ada akhirnya. Pastikan setiap masalah itu pasti ada akhirnya. Jadi jangan khawatir, nggak selama-lamanya kamu hadapi masalah itu terus aja. Pasti ada akhirnya. Kemudian ketiga, kemampuan kita terbatas. Kita terbatas. Tetapi dikatakan perlu campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa. Tuhan, aku punya masalah ini. Tolong Tuhan, bantu. Beri kekuatan supaya saya mampu menyelesaikan masalah saya. Jangan kita berdoa, Tuhan, saya punya masalah A, angkat masalahku Tuhan. Tidak. Bapak Ibu, kalau engkau minta diangkat masalahmu, engkau tidak akan pernah jadi dewasa. Sekali lagi, kalau kita berdoa sama Tuhan, engkau minta kepada Tuhan supaya masalahmu diangkat oleh Tuhan, engkau tidak akan pernah jadi dewasa. Engkau akan terus diproses dengan masalah yang sama. Satu kali ada seorang mahasiswi praktek dari sekolah teologi, kemudian dia praktek. Setelah praktek, dia dipraktekkan di satu desa. Di desa itu dia disuruh tugasnya apa? Nyuci baju. Biasa Bapak Ibu pengerja kadang-kala nyuci baju. Ya, saya juga dulu pernah jadi pengerja. Ya, nyuci baju begitu ya. Nah, dia nggak mau, dia protes, dia berontak, dia kirim surat ke sekolahnya. Saya nggak mau, ya saya pulang aja. Ya udah, akhirnya kembali lagi ke sekolahnya. Nah, kemudian dia maunya di tempat yang enak, di kota besar. Kemudian gak berapa lama kemudian ada satu berita lagi. Ada satu panggilan, dibutuhkan seorang pengerja di Bali. Wah, Bali, namanya Bali, senang kan? Kalau bagi orang yang belum pernah ke Bali, senang banget di sana. Happy mau ke Bali. Senang banget. Waktu dia itu oke, dia mau karena mau ke Bali. Itu cita-cita dia, mau ke Bali. Ya, udah naik pesawat, udah di bandara. Waktu di bandara, pendeta sama ibu gembalanya udah nyambut. Weh, kamu ya hebat ya, ya selamat ya selamat. Wah,
Biasa kan namanya tamu yang ini dulu kan, dihibur, ya hatinya biar bersuka cita. Oh, udah nyampe rumah, selamat, bersyukur ada kamu mau datang. Kenapa? Ini di rumah cucian udah 2 minggu numpuk, belum ada yang nyuci lagi Bapak Ibu. Artinya kadang-kala masalah itu, kalau engkau belum lulus dengan masalah yang satu, engkau akan diperhadapkan dengan masalah yang sama. Sampai engkau lulus baru naik tingkat. Benar, itu benar terjadi. Makanya jangan kita berdoa, Tuhan angkat masalahku. Jangan. Doanya Tuhan kasih kekuatan supaya saya mampu mengatasi masalahku. Jadi akan selesai, lulus. Jangan sampai Anda masih kelas 2 SMP pengen langsung lompat aja. Nggak bisa. Selesaikan ujianmu. Nggak mungkin kamu katakan sama gurumu, Bu, saya mau lompat aja deh ke kelas 3. Nggak, ikutin ujian dulu. Memang ujian itu susah, tapi tetap ada prosesnya. Sama Tuhan juga kadang memproses kita seperti itu, Bu, Bapak Ibu. Kita harus lalui itu terlebih dahulu. Oke, kemudian yang keempat, perlu mujizat Tuhan. Tadi banyak kita dengar mujizat yang dirasakan oleh orang-orang Israel. Bagaimana hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Sekali lagi, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang tidak mungkin bagi kita dan saudara dan orang-orang lain di sekitar kita yang mengatakan tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti bisa. Amin? Amin. Kalau saudara aminkan, mungkin kau punya masalah, jangan takut. Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti membantu menyelesaikan masalahmu. Yang kelima, yang terakhir, tekun berdoa dan selalu bersyukur. Tetap kita doa. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau rumah. Belum dibalas tahun ini. Tuhan, aku... Ya udah, itu masalah. Tapi terus tekun berdoa sampai doamu dijawab dan dikabulkan Tuhan. Jangan pernah berhenti. Karena mungkin ya, setiap kali yang kita doakan, semakin kita doanya ya, kok sepertinya Tuhan kok ini berat banget ya, kok lama banget ya. Ingat, mungkin Tuhan akan kasih berkatnya lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Kalau langsung kita bilang, Tuhan aku mau ini, dikasih, itu mungkin yang kecil-kecil. Tapi untuk berkat yang besar ada waktu, ada proses. Tuhan lihat kesungguhan hati kita. Kamu sungguh-sungguh gak minta ini? Kalau sungguh-sungguh Tuhan lihat. Malaikat dengar tuh, kasih berkat dia ya. Lihat dia setia, dia tekun. Terus berdoa, walaupun aku kadang-kala cuekin, kadang-kala ya biarin dulu. Tunggu kata Tuhan. Tapi aku akan beri. Dan berinya itu lebih besar, luar biasa. Kemudian kita selalu bersyukur. Bersyukur aja. Belum dijawab sekarang, bersyukur. Bersyukur, jangan bersungut-sungut. Oke, bagian yang terakhir. Allah kita melampaui setiap masalah kita. Allah kita melampaui setiap masalah kita. Jadi Allah bukan di bawah masalah kita, tapi melampaui masalah kita. Itu sebabnya dia pasti bisa menolong kita. Allah kita dahsyat. Kita mau baca Filipi pasal yang keempat ayat 13. Boleh baca bersama-sama ya. Filipi pasal 4 ayat 13. Ya, kita tunggu sebentar. Filipi pasal 4 ayat 13. Kita boleh baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini dikatakan Tuhan yang memberi kekuatan supaya kita bisa menanggung masalah kita, supaya kita bisa keluar dari masalah kita, menang atas masalah kita. Bukan berarti masalahnya disingkirkan sama Tuhan. Kita hadapi itu. Kita hadapi real life, realita kehidupan yang ada di depan kita. Hadapi saja kenyataan. Tapi kita minta pertolongan Tuhan. Kita percaya Allah kita yang dahsyat di tengah-tengah masalah kita. Maka masalah kita itu bisa diselesaikan. Ada waktu, ada proses. Tetap kita harus bergantung, berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri. Kita mau berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan bahwa Allah itu begitu luar biasa Tuhan. Mungkin terkadang kami merasa tidak berdaya, tidak mampu, bahkan kadang-kala kalah terhadap masalah yang sedang kami hadapi Tuhan. Namun pada pagi hari ini Tuhan, pada siang hari ini kami mau bangkit Tuhan. Kami minta kekuatan daripadamu
supaya kami boleh menang atas setiap masalah yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, setiap kami jemaat Tuhan yang mengangkat tangan, yang berseru kepada Tuhan, yang menyerahkan masalahnya kepadamu Tuhan, yang minta tolong kepadamu saat ini, Tuhan dengar, Tuhan jawab doa mereka. Tuhan beri kekuatan kepada mereka, kekuatan ekstra, kemampuan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan, kelepasan, kebebasan, kelimpahan Tuhan, berkat yang daripada Tuhan curahkan kepada setiap mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang jauh melampaui atas setiap masalah yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Dan kami percaya, sekalipun masalah itu tetap ada, tapi kami bisa melewati masalah itu karena kami memiliki Allah yang dahsyat. Karena Allah memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.